Shalom ICC, berjumpa kembali di dalam Devotion ICC. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk Devotion kita kali ini saya beri judul Hero Journey. Mungkin di antara saudara ada yang suka untuk nonton film, dan mungkin di antara saudara juga ada yang suka film-film bertema heroik, seperti misalnya The Lord of the Ring, Star Wars, Karate Kid, The Matrix, dan masih banyak lainnya. Kalau kita lihat film-film bertema heroik, kita melihat ada sebuah perjalanan dari dalam sang tokoh utamanya. Ada sebuah perjalanan di dalam dirinya di mana dia berubah yang dari awalnya biasa-biasa saja, akhirnya menjadi luar biasa. Yang awalnya tidak ada yang spesial, akhirnya memiliki dampak yang besar bagi orang sekitarnya. Perjalanan seperti ini biasa disebut dengan hero journey. Kalau kita mengingat lebih jauh nih, beberapa film-film bertema heroik seperti misalnya Star Wars, tentu kita ingat bahwa sang tokoh utama, Luke Skywalker, adalah seorang pemuda yang biasa saja awalnya. Sampai akhirnya dia bertemu seorang mentor, di mana dia akhirnya berlatih, dan akhirnya memenuhi takdirnya menjadi seorang ksatria Jedi. Atau mungkin kita ambil film yang lebih kekinian, seperti film Karate Kid misalnya, yang diperankan oleh Jackie Chan dan Jaden Smith. Di film ini, sang tokoh utama adalah seorang anak yang baru pindah ke negara tirai bambu Cina. Kemudian di sana dia berlatih kungfu oleh Jackie Chan. Singkat cerita, dia menjadi seorang ahli bela diri. Bahkan lebih luar biasanya lagi, dia memenangkan pertandingan bela diri. Nah, ini adalah kisah-kisah perjalanan seseorang yang biasa saja akhirnya menjadi seorang hero, atau disebut hero journey. Cerita-cerita seperti ini biasanya sangat menggugah para penontonnya. Mengapa? Karena deep inside, kita semua memiliki relevansi dengan sang tokoh utama. Deep inside, kita semua ingin memiliki sebuah proses transformasi yang dialami oleh sang tokoh. Yang dari awalnya biasa saja, akhirnya menjadi luar biasa. Yang awalnya tidak ada yang spesial, akhirnya berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Dan bukankah itu juga panggilan kita sebagai orang-orang Kristen? Semestinya hidup kita berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 13-14 yang dikatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Hidup kita semestinya adalah seperti terang dan garam tersebut, memberikan dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Namun persoalannya adalah sebelum kita bisa berdampak, kita perlu melalui sebuah fase yang disebut dengan hero journey ini. Ketika kita sudah melewati fase-fase ini, maka kita akan bisa berdampak bagi orang di sekitar kita. Saya akan bahas beberapa fase-fasenya. Fase yang pertama biasanya sang hero memiliki sebuah kehidupan yang biasa saja, tidak ada yang spesial. Sampai ada suatu keadaan yang mengundang dia atau memaksa dia untuk keluar dari zona nyamannya, dan dia harus memulai sebuah petualangan baru. Kondisi ini mungkin juga adalah kondisi yang tengah saudara alami saat ini. Mungkin saat ini saudara dipaksa untuk keluar dari zona nyaman Anda. Anda mengalami banyak tantangan, kesulitan, hambatan yang mungkin saudara merasa ingin menyerah daripadanya. Dan itu juga yang biasanya dialami oleh seorang hero. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang mentor yang membantunya mengatasi semua masalah tersebut. Berdasarkan bimbingan dari mentor, dia mampu melampaui hambatan-hambatan yang ada. Dan mungkin saat ini saudara pun memiliki sosok mentor ini di dalam hidup saudara, di mana dia yang menasehati, dia yang menguatkan, atau bahkan menegur saudara. Mentor ini bisa mungkin saja ayah lead saudara, pembimbing rohani, dan lain sebagainya. Dari mereka kita terbantu untuk memiliki kemajuan, bisa mengatasi setiap tantangan-tantangan yang ada. Tetapi biasanya sang hero ini ketika sudah bertemu dengan sang mentor yang membantu dia, justru dia menghadapi lebih banyak lagi masalah, lebih berat lagi masalah yang dia hadapi, sehingga dia merasa tidak lagi ada harapan, dan dia pengen menyerah, dan dia merasa ingin mati saja. Mungkin keadaan seperti itu pun adalah keadaan yang saudara sedang rasakan saat ini. Mungkin saudara mengalami masalah-masalah yang membuat saudara merasa tidak ada harapan lagi, dan rasanya ingin mati saja. Tetapi saya ingin beritahu saudara, disinilah titik krusialnya fase perkembangan seorang hero. Fase pentingnya bukan bertemu dengan sang mentor, tetapi adalah ketika dia
mulai menghadapi masa yang jauh lebih besar dan dia masih ingin mati. Ketika dia merasa ingin melepas semuanya, menyerah dari segalanya. Karena di titik inilah dia mengalami transformasinya. Saya ingin beritahu saudara, kematian justru adalah jalan menuju kehidupan. Saya ulangi, kematian adalah jalan menuju kehidupan. Kematian yang saya maksud di sini bukanlah kematian secara fisik harafiah. Kematian di sini yang saya maksud adalah kematian atas diri kita sendiri atau kematian atas ego kita. Ketika kita merasa sudah tidak mampu menghadapi segala sesuatunya, maka kita akan melepaskan ego kita dan kita mulai melihat kepada Tuhan. Dan di titik inilah kita mengalami transformasi. Ketika kita mengalami kematian inilah, kita mengalami persekutuan dengan kematian Kristus, dan kita pun mengalami persekutuan dengan kebangkitan Kristus. Di titik inilah kita tidak lagi mengandalkan diri kita, tapi kita benar-benar mempercayakan diri kita, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan di titik inilah kita bertransformasi, menjadi pahlawan, menjadi hero, menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, pahlawan-pahlawan Tuhan. Ketika kita mati atas ego kita, maka kita akan bertransformasi. Dari yang awalnya anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah yang dewasa, yang tidak lagi mengandalkan kemampuan diri kita. Apakah ini ada contohnya dalam Alkitab? Tentu saja banyak sekali contoh bisa kita lihat. Tetapi salah satunya adalah Musa. Kita lihat Musa memiliki proses yang sangat mirip dengan fase kehidupan seorang hero journey ini. Awalnya Musa memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Sampai akhirnya dia memukul mati seorang Mesir dan dia harus melarikan diri. Di situ dia semakin terpuruk, dia hanya menjadi seorang gembala. Dan dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, tidak bisa melakukan hal apa-apa. Tapi di titik inilah, ketika dia tidak merasa mampu, justru Tuhan yang memampukan dia. Sekalipun dia pernah berdalih bahwa saya tidak pandai berbicara, bahwa saya ini kurang begini, kurang begitu. Tapi di sinilah kuncinya. Dia tidak mengandalkan dirinya. Dia diproses oleh Tuhan untuk dia mati atas dirinya, sehingga dia akhirnya terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ini tercermin di dalam kitab Keluaran ayat 33 ayat 15 yang dikatakan bahwa seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini bukti bahwa ego Musa sudah dimatikan. Inilah bukti bahwa bukan dirinya lagi yang tertampil keluar, tetapi Tuhan yang keluar. Itulah semestinya hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan diri kita yang tertampil, tetapi Tuhan yang tertampil dalam hidup kita. Karena seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 7-11 yang berbunyi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ketika kita bersatu dengan kematian Kristus, dan kita juga bersekutu di dalam kebangkitan Kristus, sungguh kita tidak lagi mengandalkan kemampuan diri kita. Kita tidak lagi mengandalkan pengalaman kita. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita. Tapi sungguh semuanya hanyalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sehingga seperti yang tertulis di awal ayat ini dikatakan bahwa harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Diri kita ini adalah tanah liat itu. Tetapi harta ini dalamnya adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita mematikan ego kita, maka harta yang berlimpah-limpah ini tertampil pada orang-orang di sekitar kita, dan disitulah hidup kita berdampak positif bagi orang lain. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Jadi saudara, kalau saat ini saudara mengalami kondisi yang berat, kondisi yang menekan, dan rasanya ingin mati saja, saudara boleh berdoa kepada Tuhan, bersyukur bahwa saudara sedang diproses untuk mengalami kemajuan, untuk tidak lagi mengandalkan diri saudara, tapi mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan percayalah saudara-saudara, hidup saudara pada akhirnya akan berdampak positif dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap tantangan, untuk setiap kesulitan ya Tuhan yang
ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika ego kami mati, Tuhan, Engkau akan semakin ternyatakan keluar. Dan Engkau akan memberkati orang-orang sekitar kami, Tuhan Yesus, melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami di dalam proses kami menjalani fase-fase di dalam hero journey dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang dewasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian devotion kita kali ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya.